Pak, sekali Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Halo, halo. Oh, itu Pak Karto deh. Ya. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum Kak. Salam. Oke. Ya Pak. Halo. Andika. Nah ini teman kakak ipar di Jawa. Nah, ini yang pakai kacamata kakak ipar Andika. Salam kenal Pak. Saya Andika dari Kairo, Mesir. Andika. Ya Pak. Bisa Aku dibantu. Andikanya Kak Ipar. Pak Karto, Pak Andika. Nah, langsung aja ya. Mungkin mau bisa langsung aja. Gimana tuh dari Pak Andika dulu ya ngobrol ya, Pak Andika. Ya, nanti Kak Amar sama Pak Karto memberikan ininya penjelasannya. Silakan Pak Andika ngobrol dulu masalah ekspornya. Terima kasih Ustaz. Ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saat senario ke Pak Ahmad. Saya Andika, asal dari domisili tinggal di Gorontalo ya, Sulawesi. Kalau di Mesir ini sampainya 2009 sampai sekarang. Berarti seharusnya masih ketemu ya dengan saat senario sebelum balik ke Indonesia gitu. Ini kebetulan memang sejak tahun 2016. Pak Andika, ntar dulu. Ini Kang Amar, dengar nggak suara Kang Amar? Dengar. Dengar. Oh, iya. Oke. Lanjut Pak Andika, dengar. Soalnya video mati. Ya, lanjut. Sejak tahun 2016 terus di ekspor. Dan tahun 2017 kita pengiriman yang pertama pala. Saat itu kita ambil dari Ternate, Maluku. Sampai sekarang sudah ada 3 kali tanda tangan kontrak kalau tidak salah. Akhir-akhir ini alhamdulillah kita semakin gencar juga karena sudah ada modal yang sudah masuk, investasikan dananya di kita. Jadi alhamdulillah kalau dari perusahaan saya juga, kebetulan kalau di perusahaan saya juga orang dalam, sudah masuk di jajaran komisaris gitu. Nah, jadi sekarang sudah ada suntikan dana, alhamdulillah kita agak lebih enak bergeraknya. Tinggal kemudian mencari dukungan atau kerjasama dari sisi pengadaan barangnya. Nah, kemudian mengenai pala ini sendiri ya sebelum ini kita sudah 3 kali pengiriman. Ada beberapa buyer yang dari kita. Ada 1 buyer yang tidak pasti pengambilannya dan kita rencana mau bikin MOU juga dalam dekat Memory of Understanding, jadi ada pengiriman dalam setahun. Sebagaimana disampaikan ke Ustadz tadi ya, dia pengambilannya setiap bulan itu 1 kontainer atau paling lambat 2 bulan 1 kontainer gitu. Kemudian saat ini bayarnya sudah ada di Maluku posisinya, karena dari yang kita pelajari setelah mengontak beberapa link supplier kita di banyak tempat, yang paling agak cukup siap saat ini ada di sana Maluku gitu. Jadi kalau mungkin seminggu yang lalu ya komunikasi terakhir dengan Ustadz Sunario, saya sampaikan kalau memang buyer sudah mulai bergerak sejak saat itu. Nah, cuma nggak apa-apa, misal kita nggak bisa dapat pengiriman yang sekarang ya setidaknya mungkin ya kita bisa siapkan untuk pengiriman selanjutnya, misalnya bulan depan.
bulan Mei misalnya. Nah, itu mungkin, tapi sekarang ini ada peluang juga ya dari apa namanya kondisi bahan baku yang ada. Nah, mungkin saya minta informasi ke Pak Ahmad, barangnya itu di mana posisinya gitu. Kalau di Sulawesi Utara, apa Selatan biasanya yang menghasilkan pala. Jadi di mana gitu Pak. Kemudian persediaan barangnya seperti apa saat ini? Karena buyer sudah menjalin kontak duluan dengan maksudnya kita sudah menjalin kontak duluan dengan supplier lainnya dan itu sudah disetujui oleh buyer. Kalau misalnya kita mau masuk lagi, otomatis barang harus betul-betul sudah siap gitu, agar tidak terlalu makan banyak waktu dan itu menjadi daya tarik untuk buyer agar bisa beralih ke supplier yang Pak Ahmad ini gitu. Itu mungkin dulu pembukaan dari saya, Pak. Terima kasih Pak Andika. Kami silakan Kak Amar. Kak Amar memberikan penjelasannya. Silakan, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kita di barangnya diterima ada adzan, Pak. Diskors dulu Pak ya. Nah, ada adzan ini. Dengar adzan dulu. Ada adzan Isya, Dek. Ya Kang. Diskors dulu ya. Diskors dulu ya. Mau sholat dulu. Mau sholat. Oh, stop dulu ya. Nah, ada adzan Isya, nggak dengar. Ya. Barang ready. Sini ya. Bayarnya murahnya ya, ada ya. Jalan bebek pelangi. Assalamualaikum. Halo. Ya Kang, waalaikumsalam. Lanjut aja Pak. Lanjut. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja Pak. Dengar. Waalaikumsalam, Pak. Iya. Pak, kita barang diterima di mana? Ya, untuk teknisnya itu biasanya dari perusahaan akan ngecekkan dulu, memastikan kesiapan barang di gudang. Kalau memang sudah betul siap, nanti dengan bayarnya nyusul dia ke gudang. Karena bayar akan memastikan lagi gitu. Jadi kalau saat itu bayar sudah oke dengan barangnya, nah langsung mungkin kita bisa bayarkan cash uangnya dan bisa mulai proses sortasi juga gitu, Pak. Iya. Oke, kalau barang ready Pak, mau seminggu. Kalau hari sekarang kan musim. Sekarang musimnya itu kan kita nggak bisa terus tuh, nggak bisa, kita harus stok. Soalnya itu musiman. Tapi musimannya tiap daerah itu kan beda.
Saya punya link itu di bermacam di berbagai daerah. Sekarang yang ready kita di daerah ini Pak, daerah NTT Pak. NTT ya. Nah, yang daerah Sulawesi kita pun ada di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Di Banggai Kepulauan itu bupatinya teman saya kerap itu. Itu situ baru mulai panen, belum banyak. Jadi kita paling nanti kita bisa estafet ini habis, lainnya baru panen gitu. Kalau kita mengandalkan satu daerah kita nggak bisa continue. Jadi kita punya link banyak daerah Pak yang produksi pala. Kalau sekarang yang ready ada 2 kontainer Pak. Yang ready sekarang 2 kontainer di mana Pak posisinya? Daerah NTT Pak, NTT Nusa Tenggara Timur. Ya. Dia itu sudah semuanya disortasi atau masih belum, Ahmad? Gimana? Masih. Jadi kan kalau disortasi, jadi kan biasanya ya kalau kita ambil dari petani langsung, misalnya berapa ton yang dikasih, kan pasti ada beberapa yang susut ya. Oh ya. Jadi perlu disortasi, dipilih-pilih yang memang memenuhi standar ekspor seperti itu. Itu mintanya yang kupas apa yang masih gondok ada kulitnya? Yang kupas Pak, yang tanpa cangkang. Yang kupas ya. Kalau yang kupas kan sudah barang bagus semua, soalnya yang jelek kan sudah nggak dicampur. Ya. Berarti yang sudah disortasi Pak ya, yang sudah betul-betul siap. Iya, siap Pak. Ya, kemarin baru kirim ada 60 ton. Seminggu yang lalu sudah dikirim 60 ton, Pak. Ini barang masih ada ready, dua kontainer masih ada lah. 2 kontainer masih ada ya. Ya. Ya sih, jadi nah sekarang ini karena buyer juga memang mau cepat, ya harusnya kalau misalnya kita tawarkan ke buyer untuk kemudian dia bisa beralih ke kita, nah otomatis kan kita harus tawarkan nilai tambah gitu, apa yang misalnya kelebihan dari kita sehingga bisa beralih sekarang. Nah kalau misalnya barang yang betul-betul sudah siap, saya kira mungkin satu hal yang cukup positif gitu. Tinggal dari bayarnya saja lagi mau atau tidak gitu. Berarti teknisnya Pak, semisal kita sudah oke, bayar sudah sampai, maksudnya setelah deal itu berapa lama Pak proses? Ya mungkin tinggal di packing, dikarungkan. Tinggal speknya aja. Gini aja loh Pak, kita minta LOI aja, minta LOI. Terus speknya. Habis itu kita FOB tongkang aja, FOB kontainer, pelabuhan ya. Jadi barang nyampe pelabuhan, baru dibayar nggak apa-apa. Oh gitu. Kasih DP Pak, untuk diusahakan. Dari kita kontrak, kita minta LOI, terus nanti kita kontrak, kita kasih DP lah berapa persen, nggak masalah. Kalau misalnya prosesnya setelah DP sampai selesai itu berapa lama Pak? Paling lambat 2 minggu. 2 minggu. Ya, paling lambat 2 minggu. Kalau misalnya di bawah itu enggak bisa Pak Ahmad ya? Waktunya bisa perjalanannya cuma kita makan waktu kalau Surabaya ya, apa pelabuhan Surabaya apa pelabuhan Jakarta? 2 minggu itu maksudnya ini ya, untuk dari sampai ke pelabuhan Pak. 2 minggu itu waktu gimana Pak maksudnya? Proses 2 minggu itu dari DP sampai kita sampai SOB pelabuhan aja. Pelabuhan di NTT? Enggak, pelabuhan Surabaya toh. Oh Surabaya, iya. Kan kita lewat Surabaya atau Jakarta. Kalau memang Jakarta kita sampaikan Jakarta, kalau Surabaya kita sampaikan Surabaya.
Amar, Ustadz, ini saya izin bentar, ada yang nelpon. Oh iya. Ini kayaknya mau ini antar barang. Assalamualaikum. Jadi jalur surat permintaan, kontrak, titik baru awake nilai investor kan gampang. Marginnya ono. Ane DLG iki juga ya bisa tahu. Lebih baik ada investor. Gampang investor, jadi marginnya ono. Ya Pak, maaf tadi ada yang tiba-tiba nelpon. Bapak. Ya berarti kalau semisal ini Pak, gimana? Berarti ini ya terimanya di Pelabuhan Surabaya gitu ya. Dia kalau ke Mesirnya memang dari Surabaya Pak, Tanjung Perak. Cuma biasanya kita pemastian barang itu masih dari gudang ya, asal. Kita nanti sewa gudang. Kita pinjam gudang teman banyak Surabaya. Nanti sebelum kita masukkan kontainer, bayarnya kita bayarnya quality controlnya suruh cek. Jadi, nah itu kalau sudah sampai Surabaya Pak, terus ada yang tidak sesuai gimana? Itu harus kita. Nanti kan aku kawan. Ya iqamat Pak, selesaiin dulu. Ini kan awalnya di kualitas kantor di Wabda Surabaya itu kan bisa berkelanjutan apa itu terus. Nah, apa diterima lokal loh. Jakarta yang terima si lokal. Masih sama lokal ini kan terberikan satu luar satu tapi barang satu pakai loh. Nah paling nggak sih disorte ya paling ya satu paling. Apaan wis apa nulis kupas kecil satu. Masalah pan kupas itu kan barangnya terus. Masalah itu di kono orang bodoh dari kini arep kono tak kontrol. Speknya mana aja speknya di. Aku di kono tak sesuai speknya ini gak masuk. Nah sesuai speknya gak diterima kan. Kang Mar, saya dengerin aja ya. Pak Karto, saya dengerin aja ya. Menyimak pembicaraan. Nah itu lanjut lagi Pak Andikanya masih di sana jam 2 ya. Teman pasar gini berapa kan? Sungguh pas. Karena lu pas. Artinya kan peluang pasaran gampang. Bukan namanya peluang pasar Jakarta nih Pak. Kali ini nggak menguasai pasar di Jakarta. Kali itu loh ini Nasir Timur
Nah, itu di barang apa sama bonobo masuk. Nah, makanya aku wani kendel. Gitu ya, Pak. Apa anaknya Nasir itu loh. Putune Imun toh. Enggak tembusannya kemarin. Kali lah tembusan. Kali. Saya masih berarti antisipasi apa sih sortirannya tak apa. Nenek apa nulis lepas sangkangnya itu sekarang harus sortir Pak. Ayo tahu apa itu. Mestinya apa nomor sangkangnya itu apa keringnya jeruk kan terus bener-bener kering Pak. Mantangannya itu hanya jalur utuh nih kan. Menurut tahu deh kan terima itu ya kan jalur kan tak jelas pakai itu ya kan. Syaratnya sing di rumah teman tuh. Bagaimana terima telepon ini? Iya juga. Ya. Assalamualaikum Pak. Salam, ya. Maaf tadi ada orang Mesir masuk jadi. Ya nggak apa-apa. Ya Pak, jadi kita biasanya menghindari juga resiko yang seperti itu kan agak apa ya, agak cukup besar resikonya nanti kalau seandainya barangnya tidak deal tapi sudah di Pelabuhan Surabaya. Jadi kita inspeksinya di ini gudang sumber gitu, sumber barangnya dicekkan semuanya, kemudian baru kita main itu ya harus berani risiko lah, harus berani risiko. Kita sewa gudang di Surabaya, banyak teman-teman pinjam gudangnya teman-teman banyak. Nanti barang tak taruh di gudang Surabaya, nanti bayarnya biar quality kontrolnya biar di gudang Surabaya aja. Jadi yang mana yang di sortir dinaikkan ke kontainer di gudang Surabaya. Jadi makanya saya minta LOI sama speknya. Kalau kita sewa gudang satu lagi Pak, kita sewa gudang baru di NTT misalnya itu gimana, Pak Ahmad? Sewa di gudang, kalau di gudang di Surabaya di NTT sudah nggak sewa, ada gudang kita di sana. Ya maksudnya sewa gudang khusus yang jadi kan ya saya paham ya, misalnya supplier tidak harus langsung berkomunikasi dengan berbarang gitu kan. Tapi nanti ke gudang yang memang ini, karena gini Pak, pengalaman apa ya, kita sering menemukan kendala dan memang salah satu ini atas permintaan bayar Mesirnya juga. Kadang ketika kita sudah hadirkan barang banyak yang dikomplain nggak sesuai dan sebagainya. Itu pengiriman pertama kita seperti itu Pak Ahmad. Jadi bahkan ya sejak pengiriman kedua sampai sekarang teknisnya kurang lebih sama. Kita di gudang sumbernya atau dari gudang di Ternate misalnya atau di Maluku, atau kita sewa gudang ini. Nah ketika barang proses masuk itu langsung dicek sama bayarnya gitu.
sama kita didampingi buyer juga. Nah, ada yang tidak sesuai kesepakatan atau gimana, nah itu langsung dikembalikan juga saat itu juga, gitu Pak. Karena kalau melihat budaya buyer Mesir sendiri, saya kira kalau misalnya ya kita minta juga DP ke mereka dan kemudian nanti mereka bisa pastikan barangnya ketika di Surabaya, itu mereka agak keberatan gitu. Karena ya ada resiko lah gitu yang sama-sama bisa semua pihak juga gitu. Nah ini dalam hal ini buyer juga kurang suka dengan kondisi seperti itu gitu. Ya kita kan juga sama-sama safety-nya Pak. Nanti kalau barang sudah datangkan dari daerah tak masukkan kita taruh di Surabaya, nanti nggak jadi beli, kita gimana risikonya? Kalau ada DP, ada seriusan berapa lah, nggak masalah. DP-nya berapapun nggak masalah, penting ada DP untuk keseriusan. Nah, terkait DP ini Pak Ahmar ya, saya rasa kalau secara pribadi misalnya apalagi ada Ustadz Sunario kan agak lebih nyaman kalau untuk saya pribadi ya, karena kita harus meletakkan DP. Cuma pertama untuk perusahaan secara keseluruhan yang itu bukan saya sendiri posisinya di sana, ini agak teman-teman agak khawatir lagi untuk transaksi yang pertama. Karena memang ada kasus sebelumnya Pak Ahmad, Sulawesi Utara dia sudah kasih DP 50%, uangnya dibawa kabur orangnya. Oke, dia punya identitas, dia punya perusahaan, bisa kita cek. Tapi kan tetap lama juga prosesnya. Ya, namanya juga kasus kan ya. Kita menghindari kasus-kasus seperti itu. Cuma memang saya paham juga Pak, ini sistem kerja yang seperti ini, apalagi pala yang dia barang mahal, ya gudang-gudang petani jelas tidak mau mulai pengerjaan kalau tidak ada kepastian. Dan kepastian itu harus ada duit dulu dikucurkan oleh pembeli di awal gitu kan ya. Nah, jadi mungkin kita di jalan tengahnya gitu Pak. Saya pikir jalan tengahnya yang memungkinkan itu, yang itu sistemnya memang kita jalani sekarang, kita turun langsung ke tempat pengerjaan. Gimana ya? Selama dalam proses pengerjaan itu ada tim yang siap di sana. Gitu. Misalnya 1 minggu atau 2 minggu, ya sudah tim kita itu 1 minggu 2 minggu di sana. Nah barang itu dibayarkan bertahap ketika sudah ada sedikit berapapun yang masuk langsung dibayar. Atau bisa jadi misalnya dia taruh DP di awal, tapi dalam proses pengerjaan itu dia awasi terus gitu. Setiap harinya diawasi gimana gitu kan, dan jadi saling meminimalisir resiko satu sama lain itu Pak Ahmad. Kalau seperti itu gimana Pak kira-kira? Ini aja Pak, kita minta LOI-nya aja Pak. Kalau nggak ada DP nggak apa-apa. Yang penting kita ada dasar hukumnya. Kita minta LOI sama speknya aja kan Pak. Jadi kita kontrak kerja. Nggak apa-apa. Jadi barang di Surabaya nggak apa-apa. LOI itu apa Pak? Maaf maksudnya saya bukan DP ya? Apa? Surat permintaan, surat order. Oh, PO ya? Purchase order ya? Ya. Boleh. Tapi gimana Pak? Itu apakah sudah cukup bagi pihak Bapak misalnya, Ahmad, dengan adanya PO kemudian langsung mulai proses pengerjaan? Kan tadi ada risiko seperti tadi. Dia udah dikerjain tapi ternyata nggak jadi diambil misalnya. Ya gini Pak, makanya kan kita kalau ada dasar hukumnya kan kita bisa Oh itu gitu. Pak. Boleh ya. Kita nggak ada masalah Pak, dan sangat senang sebenarnya kalau misalnya metode seperti itu bisa ini. Nanti bukan hanya surat permintaan, bahkan mau buat kontrak di awal juga nggak apa-apa misalnya. Iya. Jadi kan lebih kuat ya dasar hukumnya kan. Di pihak Bapak, semisal nanti sudah kontrak misalnya, sudah disiapkan tapi kita nggak jadi ambil kan bisa dituntut nanti. Iya, kita kan juga punya PT toh Pak, bukan saya pribadi toh. Jadi yang bermain itu antar PT Pak, bukan antar pribadi. Ya. Kita punya PT.
Nggak apa-apa kalau seperti itu, bahkan lebih bagus lagi sebenarnya. Jujur saja kalau investor kita juga, nah yang tadi saya cerita masalah pembayaran DP itu lebih permintaan dari investor sebenarnya. Apalagi sudah ada kasus yang sudah pernah terjadi. Bahkan sekalipun perusahaan kita mau, misalnya kita udah percaya nih pihak perusahaan suppliernya gitu kan, kita kasih DP di awal. Tapi kalau investor nggak mau kan nggak bisa juga. Nah, akhirnya dikeluarkan dananya. Nah, kalau sistem yang Pak Ahmad sampaikan tadi, misalnya kita kontrak di awal, oke, sudah ada dasar hukum, kemudian dikerjakan, apa yang sudah siap atau gimana kemudian kita bayarkan, nah itu saya kira lebih bagus lagi, agak lebih menjamin. Iya. Jadi kita quality controlnya di Surabaya, di gudang Surabaya gitu loh Pak. Dan di Surabaya gitu Pak ya? Ya, di Surabaya kita punya link. Paling nanti kalau kita punya PT itu ada 2, nanti kita tinggal main kontrak sama yang PT kita, nanti antar PT sama PT sampean yang kontrak, bukan kita. Jadi usaha Senario kan ada kirim foto dan video, kemudian informasi per kilonya 115 ya, yang tanpa cangkang, dan harga 95.000 itu barangnya Pak ya, sama? Ya, sama persis itu Mas. Itu yang ada stok 2 kontainer Pak. 2 kontainer. Berapa ton Pak, boleh tahu? Sekitar ada 50 tonan itu Pak. Oke. Tapi kalau yang kupas hanya sekitar 1 kontainer, ada sekitar 30 ton yang kupas. Yang sudah dikupas? Ya, kalau yang cangkang di gudang satunya itu ada 20 ton. Tapi yang di gudang lain masih banyak. Oh, berarti sebagiannya sudah dikupas, sebagiannya belum Pak ya? Di dalam cangkang. Ya. Oke. Tinggal tergantung permintaan aja Pak. Nanti minta dikupas ya kita kupas, minta yang cangkang ya pakai cangkang. Ya. Baik Pak, kalau gitu langsung saya bicarakan ke teman-teman. Semisal ada hal-hal yang dibutuhkan mengenai informasi apa, nanti saya langsung sampaikan ke Pak Bapak. Oke. Nah, kita perlu sesuaikan timeline terbaru ini dengan supplier yang dari Pak Ahmad, dan juga kondisi dengan buyer gitu. Perlu dibicarakan juga gitu Pak. Ya, ini kalau saya mau jujur, sebenarnya kita sudah ada kesepakatan dengan salah satu supplier gudang di Maluku. Tapi kemudian ternyata barang yang seharusnya sesuai kesepakatan disiapkan sekian, sampai sekarang belum cukup. Kita mintanya 17 ton dalam jangka waktu sekian. Nah, sampai sekarang ini masih terkumpul sekitar 3 ton, 4 ton. Masih cukup sangat sedikit. Andainya misalnya buyer setuju dengan misalnya tawaran dari Pak Ahmad ini, ya mungkin kita bisa beralih langsung saat ini. Tapi ini saya sampaikan dulu ke teman-teman Pak, teman-teman perusahaan. Ada apa-apa yang dibutuhkan informasi, langsung insya Allah saya kabari ke Pak Ahmadnya, ke Senarionya insya Allah. Itu mungkin Pak. Ya Mas, siap. Maluku baru mulai panen Mas, Maluku baru mulai panen. Betul. Sama dengan yang di Sulawesi Tengah. Kalau Sulawesi Tengah saya dimain di sini di Banggai Kepulauan Pak. Banggai Kepulauan itu bupatinya Pak Lania itu teman akrab saya. Iya. Luwu Banggai itu loh Pak. Luwu Banggai nyebrang lagi masih ke Pemekaran, Kabupaten Pemekaran. Itu banyak juga Pak ya produksinya di sana. Banyak. Justru itu yang penggeraknya dulu kita Pak. Yang suruh nanam itu kita. Bibitnya dari saya, pengadaan bibit dari saya. Melalui bupati yang teman saya itu. Bisa lah kalau gitu kerjasama jangka panjang ya dengan Pak Ahmad. Soalnya saya tinggalnya di sana, nggak tahu jauh kan, nyebrang laut aja. Saya juga lahirnya di Ampana Pak, Jona Una. Pak. Dekat dong. Nah ini mau datang malah disuruh langsung ke sana saya. Katanya nenek lagi kurang sehat. Iya. Nengok itu keluarga dari Mesir. Artinya yang di Bangka kan
orang dari itu zona, tapi kena kasus Iya. ini di penjara orangnya belum keluar. Iya, soal itu saya belum ikuti perkembangan apa-apa, Pak, Indonesianya. Saya sering di sana, Pak. Saya di daerah situ saya sering. Saya punya tanah di sana kok. Ada perkebunan, Pak Ahmad, di sana. Saya cengkeh di sana. Cengkeh ya? Iya. Iya, kalau cengkeh ini ada juga banyak yang nanya-nanya di sini. Cuma emang kita belum masuk ke sana, belum beralih ke sana. Sekarang harga agak jatuh, Pak. Sana kan orang Arab kan rata-rata masak juga pakai cengkeh. Kebutuhan cengkeh kan lumayan kan. Kalau bisa main cengkeh itu kita siap. Ya. Kalau cengkeh Iya, malah Pak. Masuk Mesir ini pala cengkeh yang sangat bergantung kepada tumbuh-tumbuhan herbal, tapi tanaman itu nggak tumbuh dalam Mesir. iya. Makanya banyakkan impor. Kelapa juga kan. Banyak kelapa kayu manis, lada, merica. Lada banyak sekarang juga, udah panen banyak mulai panen nih lada. Ya. Lada merica. Ya. Semoga berkelanjutan. Insya Allah, Pak Amar, insya Allah. Saya juga mau pulang ini, makanya salah satu misinya memang untuk itu juga ya, teman-teman, minta bantuan. Karena kalau untuk marketing, kita udah cukup bagus sebenarnya, permintaan banyak, cuma nggak bisa dikondisikan semua. Dulu salah satu kendalanya itu di modal, Pak. Nah, sekarang ini pemodalan udah tertutupi karena sudah ada yang invest. Gitu. Ya, Pak, makasih. Itu aja loh, Pak. Saya juga mau izin nih, anak baru bangun. Oke, terima kasih Kang Amar, Pak Karto, dan Pak Andika. Semoga silaturahmi ini berlanjut dan insya Allah nanti bisa langsung cek ke gudangnya nanti. Insya Allah. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit, Pak ya, Sosenario, Pak Ahmad. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Bapak juga yang di samping Pak Ahmad. Mohon pamit. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Amar. Lanjut di WA aja Kang Amar. Masih lanjut. Lanjut di WA aja Kang Amar. Nanti Zoom-nya juga udah habis waktunya. Gimana itu jadi nggak ada DP? Yang penting kan ada surat permintaan. Jadi perusahaan atau PT-nya Pak Karto percaya itu ada permintaan. Kalau dia yang jelasin. Keseluruhan, Pak. Dia tidak materi. Berarti nanti nunggu surat permintaan Kang ya dari Pak Andika. Udah mati juga Kang.